Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Jumat 10 April 2020 di rumah tangga kita masing-masing dalam rangka ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Dengan pimpinan ibadah Bapak Pendeta Gunedi MTH dan Ibu Pendeta Christine Tomesila MTH. Liturgus Foto kita di depan. Ibu Penetua Ditambah di brosur. Yarisa Hayati. Pemain organ Bapak Penetua Emai Hingiwis. Singer dari lingkungan Galilea. Kita pada hari ini memakai liturgi perjamuan kudus versi darurat musibah corona model rumah tangga. Lagu pujian Tumet Leot Ungkup Kidung Jemaat pelengkap Kidung Jemaat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, akan kami bacakan yaitu berita jemaat. Ada satu buah berita jemaat yang akan kami bacakan demikian. Ditujukan kepada seluruh warga jemaat Gereja Kalimantan Pengelis yang memiliki keluarga yang dimakamkan di komplek kuburan Kristen Jemaat GKE Tamiang Layang agar memperhatikan satu, maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak garing 2 garing Romawi 3 garing 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. 2. Himbauan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah Kabupaten Baritu Timur. 3. Surat edaran Majelis Sinode GKE nomor 105 tahun 2020 tanggal 28 Maret 2020. Maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat GKE sebagai berikut. 1. Untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul atau begadang di makam keluarga pada saat malam Paskah. 2. Penyalaan lilin di makam keluarga dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sebelum pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Sesudah penyalaan lilin diharapkan kembali ke rumah. 3. Ibadah subuh Paskah di komplek pemakaman dan ibadah di gereja pada hari tanggal Minggu tanggal 12 April 2020 ditiadakan atau dialihkan ibadah Paskah di rumah masing-masing. Demikian kami bacakan berupa surat edaran. Dan sebagai tambahan, kolekte persembahan syukur bisa diserahkan ke majelis jemaat atau penetua diakun lingkungan terdekat atau ke bendahara majelis jemaat GKE Tamiang Layang atau langsung diantar ke kantor sekretariat majelis resort majelis jemaat GKE Tamiang Layang. Demikian kami sampaikan berita jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan
memberkati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kami undang Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdiri dan kita menyanyi dari Tumet Leut Ungkup nomor 5, bait yang pertama dan yang kedua, Ekat Hanyu Tuhan. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama sampai yang ketiga, Memandang Salib Rajaku. Dunia
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Jemaat sekalian diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8, 10 dan 11 berkata demikian, sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita atau membalas kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 11 sampai pasal 53 ayat 12. Marilah kita bersama-sama berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu. Dan pada hari ini firman-Mu akan kami baca bersama. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu itu adalah penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang letih oleh pencobaan, keberanian bagi yang takut dan bimbang, dan sumber semangat bagi yang tawar hati. Berikanlah kami roh hikmat-Mu, agar mata hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima bimbingan, petunjuk, dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari dan masa-masa sulit kami. Sehingga di hari perayaan Jumat Agung ini, kami pun boleh menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Kita akan membacakannya secara bersahut-sahutan. Kami akan memulai dari ayat yang ke-13. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu Bapak jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini memperingati kematian Yesus dan sekaligus merayakan HUT GKE ke-181, dituliskan dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30 dengan 2 judul. Yang pertama, Yesus disalibkan, dan yang kedua, Yesus mati. Bersama mari kita berdoa. Bapa di sorga, sentuh kami kini dengan cinta-Mu, dan sapa kami kini dengan sayang-Mu melalui pemberitaan firman saat ini. Amin. Yesus disalibkan dan Yesus mati, begini bunyi firman Tuhan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi,
tetapi bahwa ia mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengar dan diberkati olehnya, melakukan segala kehendaknya di sepanjang hari-hari hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, salam sehat bagi kita sekalian pada hari ini, 10 April 2020, dalam momen memperingati kematian Yesus Kristus dan merayakan Paskah, juga hari ulang tahun GKI ke-181 tahun 2020. Memulai ini jemaat Tuhan, izinkanlah saya curhat sebentar. 3 minggu berlalu, saya tidak memakai jubah ini. Dan hari ini saya memakai jubah ini, ada rasa haru dalam hati saya, sehingga saya ingin sekali meneteskan air mata. Terserah jemaat mau bilang saya lebay atau alay. Emosi saya berkecamuk saat saya membuka tas saya dan kemudian melihat jubah ini, memasukkannya kembali dan memakainya di badan saya. Ternyata 3 minggu yang telah berlalu memisahkan saya secara fisik dengan ibu bapak sekalian. Pasti ibu bapak sama seperti saya, punya kerinduan memuliakan Tuhan dalam gedung gereja. Namun karena kondisi yang kita alami akhir-akhir ini memaksa kita untuk menahan diri. Namun, sekalipun kita tidak berjumpa mata dengan mata dan bersentuhan, kita tetap memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yohanes 19 ayat 16b sampai 30 menuliskan, Yesus disalibkan dan Yesus mati. Kalimat orang bijak menuliskan ada 3 proses penting dalam kehidupan manusia yang patut untuk dirayakan. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah pernikahan, dan yang ketiga adalah kematian. Mengapa harus dirayakan? Karena kehadiran manusia di tengah dunia harus dirayakan dengan sukacita dalam kehadiran anak yang Tuhan titipkan pada sebuah keluarga.
Lihat saja orang tua yang akan menyambut anak yang terlahir ke dunia. Ia akan mempersiapkan kebutuhan anaknya, ia akan mempersiapkan nama yang terbaik, ia akan memanjatkan doa syukur, paling tidak bisa juga membunuh babi untuk merayakan sukacita kelahiran tersebut. Yang kedua, pernikahan. Orang akan mempersiapkan segala sesuatu sedemikian rupa agar prosesi pernikahan berjalan dengan baik, kalau bisa dengan meriah. Dan yang ketiga adalah kematian. Kita lihat banyak sekali karangan bunga yang telah dipersiapkan. Ada peti mati yang dari harga yang biasa saja sampai yang mahal. Bukankah itu semua kita lakukan, ibu bapak sekalian, dengan alasan karena kita cinta, karena kita sayang, sebagai bentuk tanggung jawab, bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih kita akan berkat yang Tuhan berikan, bahkan dalam keberadaan kita bagi mereka yang hadir di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hal itu tidak terjadi pada diri Yesus. Dikisahkan di akhir hidupnya, perayaan itu tidak ada krans bunga yang mahal ataupun indah. Tidak ada peti mati dari kayu jati atau kayu yang mahal dan bagus. Tidak juga dengan jas keren yang dipakaikan. Tidak juga dengan lantunan pujian yang dilantunkan dengan suara yang merdu. Namun dituliskan ia harus memikul peti matinya sendiri, yakni kayu salib, menuju Golgota yang disebut sebagai Bukit Tengkorak. Bahkan dituliskan dalam ayat selanjutnya, ia juga harus berada di antara dua orang jahat dan berdiri memikul salib dan disalibkan di antara mereka. Ia juga harus menghadapi perayaan kematiannya dengan menyaksikan jubahnya diundi oleh para prajurit-prajurit yang ada saat itu. Bahkan ketika ia haus, bukan minuman manis yang ia terima, tetapi anggur asam. Dan jemaat Tuhan, akhir kisah Yesus itu dirayakan saat ia berkata, sudah selesai, saat ia menghembuskan nafas yang terakhir. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, 2020, saya dan kita sekalian berada sampai hari ini tentunya karena anugerah Tuhan yang ia hadirkan dengan karya selamat bagi kita semua. Pada zaman now atau zaman kekinian, tidak ada yang gratis, jemaat Tuhan. Bahkan untuk buang air kecil dan air besar pun kita juga bisa dan harus membayar beberapa rupiah. Apalagi kalau ada orang yang mau mati bagi saya dan ibu bapak sekalian. Kita sekarang berada dalam lingkungan yang memaksa kita untuk sendiri dulu, di rumah aja. Karena virus corona atau COVID-19. Persekutuan kita yang biasa kita lewati bersama membuat kita sekarang hanya memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Yang membuat kita kemudian harus mengasingkan diri dari keramaian dan kebersamaan. Hari ini jemaat Tuhan, saya dan kita sekalian memperingati kematian Yesus bukan dengan menangis, bukan dengan berduka. Tetapi hari ini kita merenungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah kita beri kepada Dia sebagai buah ungkapan syukur terima kasih kita atas karya selamat yang Ia telah berikan bagi kita. Renungkan dan jawab itu dalam hati ibu bapak sekalian. Bersama dengan itu pula dirayakan hari ulang tahun GKE ke-181 tahun. Sungguh luar biasa angka yang Tuhan hadirkan di perjalanan GKE di tanah Kalimantan ini khususnya. Bersyukur karena kita telah sampai dan merayakan ulang tahun GKE tahun 2020. Sekalipun perayaan itu ditunda karena tidak ada tiup lilin, karena tidak ada potong kue, tidak ada ucapan ataupun nyanyian selamat ulang tahun atau happy birthday. Ditunda sampai keadaan memungkinkan sehingga kita dapat berjumpa untuk tiup lilin, menyanyikan selamat ulang tahun. Namun di atas itu semua Tuhan Sang Pemberi anugerah yang termanis. Kiranya pada hari ini saya dan ibu bapak sekalian dalam peringatan kematian Yesus,
kita kemudian diingatkan untuk terus menjadi garam dan terang bagi banyak orang di tengah dunia ini. Sekalipun kita masih terkungkung di rumah, tetapi panjatkanlah doa bagi banyak orang, patuhilah peraturan pemerintah, dan tetap percaya Gereja Kalimantan Evangelis diberkati oleh Tuhan di sepanjang musim pelayanan dalam siang, malam, panas, dan hujan. Selamat memperingati wafat Yesus dan merayakan HUT GKE ke-181 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait 1 sampai bait yang ketiga, Di Hatiku Ya Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus
seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya, kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Pemeriksaan diri. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kami mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jika demikian jawablah, "Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan." Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jika demikian jawablah, "Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku." dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Jika demikian jawablah, "Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah." dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat teduh sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan sorgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil tempat menerima roti dan anggur. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri.
Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Dia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk karya selamat-Mu yang Kau berikan bagi kami semua. Tanpa memandang siapakah kami ini, sudah selesai, bahwa kami diberikan anugerah hidup yang kekal melalui kematian Yesus di kayu salib. Kini kami berjuang di tengah dunia yang fana ini. Kuatlah tubuh kami, sehatlah kami senantiasa. Hikmat akal budi yang kami perlukan daripada-Mu untuk menuntun kami melewati setiap juang hari-hari kehidupan kami. Kami memperingati kematian Yesus dalam perenungan di diri kami masing-masing. Apa yang telah kami torehkan dan akan kami lewati di sepanjang hari hidup selanjutnya, agar tangan kasih-Mu senantiasa selalu merajut kehidupan yang baik. Mampukan kami menjadi garam dan terang bagi banyak orang, bahkan diberkati menjadi berkat bagi sesama. Di bawah wabah corona saat ini, sungguh kami terpisah sebagai bagian tubuh Kristus. Namun di doa ini dan di dalam hati ini kami takkan pernah terpisah. Kiranya kami selalu diberkati dalam rumah tangga kami masing-masing, rukun dan harmonis. Pekerjaan kami selalu beruntung dan berhasil. Anak-anak generasi kami menjadi generasi yang diberkati. Orang tua kami di usia indah diberkati dengan kuat dan sehat, berbahagia. Kami yang berduka diberikan penghiburan. Kami yang bergumul diberikan jalan keluar. Kami yang berbahagia disempurnakan. Kami yang menanti janji bahwa Engkau membuat segala sesuatu baik dan indah pada waktunya. Diberkati GKI yang sampai pada angka umur 181 tahun. Tanah, air, dan udara kiranya menyatukan kami sebagai warga GKI yang tetap berpegang pada tangan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang agung, sehingga
sehingga pada waktu kami boleh menjadi kisah termanis bagi generasi-generasi sesudah kami. Diberkati gereja GKI dari tingkat sinode sampai jemaat. Kiranya seluruh program boleh terlaksana dengan baik, sekalipun wabah virus corona ini hadir di antara kami, tetapi dengan anugerah Tuhan saja memberikan kemenangan bagi kami melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Pendeta, penatua, diaken, vikaris, guru-guru sekolah hari ini, organis, singer, operator musik, operator MC, koster, dan seluruh pelayanan yang kami laksanakan, semuanya diberkati oleh Roh Tuhan. Teriring ungkapan doa syukur dan sambaan. Engkau tahu hati kami semua. Kiranya ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di sepanjang hari-hari hidup kami, dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Roma pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas keluarga, sahabat, dan pekerjaan kami, atas napas hidup dan kesehatan yang Engkau beri. Engkau selalu memberkati kami, sehingga kami selalu merasa keperluan kami tercukupi. Maka sudah sepantasnya lah pada saat ini kami menyampaikan persembahan syukur kami kepadamu. Sertanya kami juga ingin mempersembahkan diri kami, agar dapat Tuhan pergunakan sebagai alat di tangan-Mu untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah
Datanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, merayakan Paskah dan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-181 tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Tetap